Leased Temanggung Reclamation Project. Also, the construction of the seawall started. Kamu pasti tahu bahwa kehadiran tanggul laut itu amat penting, sebab diharapkan menjadi dinding raksasa paling kokoh, di mana dibangun di sepanjang pantai atau muara untuk melindungi warga dari banjir, tsunami, dan gelombang laut yang maha dahsyat. Nah, di dunia saat ini berikut terdapat mega proyek tanggul laut terbesar dan tercanggih. Giant Sea Wall, Jakarta. Kita mulai dari Giant Sea Wall, Jakarta, atau tembok laut raksasa yang dibangun untuk menangani banjir yang sering menghantam DKI Jakarta karena posisinya berada di bawah permukaan air laut. Namun sebenarnya bukan hanya untuk wilayah Jakarta. Giant Sea Wall akan dibangun di semua pesisir Pulau Jawa, terutama di pantai utara. Desain awal Giant Sea Wall ini berbentuk burung Garuda yang terdiri dari tanggul pantai yang menempel di kawasan pesisir, tanggul laut, serta pulau-pulau reklamasi. Nah, dikutip dari situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, pembangunan tanggul laut Jakarta memiliki nilai investasi Rp5.677 triliun yang terdiri dari 3 fase. Angka yang sungguh gila ya besarnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kala itu masih berstatus sebagai capres menyampaikan pandangannya mengenai Giant Sea Wall di Pulau Jawa. Prabowo mengatakan proyek tersebut mungkin bisa terwujud 40 tahun yang akan datang, sementara pemimpin Indonesia berganti setiap 5 tahun. Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu 10 Januari 2024. Kita tunggu komitmen Pak Prabowo ya guys, yang udah nyinggung soal ini. Moga aja di kepemimpinannya ada kejelasan mengenai perkembangan proyek tanggul laut ini. Delta Works. Berikutnya ada tanggul laut Delta Works di Belanda. Nah, sebelum ngebahas soal Delta Works yang udah diketahui di dunia nih guys, Belanda bisa mengatasi aliran air dengan kincir angin polder abad 15 yang sekarang menjadi ikon negara tersebut. Namun, datanglah banjir besar pada tahun 1953 akibat terjangan air dari Laut Utara, menerobos dinding penahan banjir dan menelan korban 8.361 jiwa, serta menggenangi 9% lahan pertanian di Belanda. Nah, agar bencana serupa tak terulang, Belanda lalu membuat proyek Delta Works pada Februari 1953 di bawah arahan Departemen Saluran Air dan Pekerjaan Umum. Melansir Water Technology, proyek Delta Works terdiri dari peletakan 13 bendungan, termasuk penghalang, pintu air, pengunci, dan tanggul untuk melindungi daerah di dalam dan sekitar delta sungai Rhine, Meuse, dan Schelde dari banjir Laut Utara. Proyek ini akhirnya rampung pada tahun 1997 dengan biaya $5 miliar Amerika Serikat. Tak hanya melindungi dari banjir, Delta Works juga berfungsi menyediakan air minum segar dan irigasi. Risiko banjir pun berkurang menjadi 1 dalam 4.000 tahun. Delta Works bahkan diakui sebagai satu dari 7 keajaiban dunia modern oleh American Society of Civil Engineers. Emang canggih ya? MOSI. Berikutnya ada Venesia, Italia, yang juga membangun tanggul laut penangkal banjir. Nah, pada November 1966, setelah banjir besar yang merendam Venesia setinggi 6 kaki, pemerintah kota memutuskan untuk membangun sebuah tanggul bergerak yang dapat melindungi kota dari ancaman tenggelam. Nah, tanggul bergerak tersebut disebut dengan proyek MOSI atau Modul Sperimental Elettromecanico, yang merupakan sistem pertahanan secara terintegrasi dan dikendalikan oleh pintu gerbang untuk mengisolasi Laguna Venesia dan Laut Adriatik kalau gelombang pasang mencapai tingkat maksimal 3 meter. Proyek MOSI pun sudah dimulai sejak tahun 2003 lalu dan saat ini masih terus proses uji coba. Dilansir dari Amusing Planet, MOSI diharapkan dapat melindungi kota historis ini di masa depan. Sebab seperti diketahui, Venesia telah identik dengan banjir. Setiap kali memasuki peralihan musim gugur ke musim semi, kota yang juga dikenal dengan kota laut ini dipengaruhi oleh periode banjir yang disebut dengan aqua alta atau kenaikan air. Sebenarnya secara alami, Venesia sudah terlindung oleh pulau-pulau yang terdapat di sekelilingnya untuk menahan gelombang banjir. Namun pada pintu Laguna, terdapat celah yang menghubungkan Laguna dengan laut bebas. Karena itu dibuatlah MOSI ini.
Kota dari klub Banjir Itses ya kayak antar promosi ke Serie A Italia nih guys. Tanggul Laut Jepang. Nah, berikutnya ada Tanggul Laut Jepang. Sejak gempa bumi besar di Jepang Timur dan tsunami Tohoku yang terjadi pada 11 Maret 2011, di mana musibah ini menelan korban sebanyak 18.000 jiwa. Pemerintah Jepang membuat tanggul laut atau tembok raksasa di sepanjang pesisir laut. Tak dipungkiri dari peristiwa tersebut, Jepang memang menghadapi tantangan besar dalam melakukan rekonstruksi jangka panjang di pesisir Tohoku yang terkena dampak, khususnya di prefektur Iwate, Miyagi, dan Fukushima, yang merupakan lokasi tertinggi gempa bumi. Bisa dibilang setelah gempa dan tsunami di tahun 2011 itu, pemerintah Jepang langsung merencanakan untuk membuat tembok laut sebagai bentuk antisipasi bencana berikutnya di Tohoku. Nah, dibuatlah tanggul laut dinding anti-tsunami yang dibangun pasca bencana tersebut. Tak tanggung-tanggung, tinggi tanggul laut tersebut mencapai 12,5 meter dan membentang sepanjang 395 km. Jadi udah bisa kebayangkan, anggaran yang dibutuhkan pasti besar. Nah, pembangunan tanggul laut tersebut menelan biaya mencapai 12,74 miliar US dollar. Sekarang, kehadiran tembok ini memberi rasa aman jika ada peringatan akan terjadi bencana tsunami. Namun di balik pembangunan tanggul laut ini, warga merasa seperti berada di dalam penjara. Ya juga sih guys, modelnya itu loh, seperti membuat pandangan kita terbatasi dan terkurung. The Simangyeom Seawall. Next ada The Simangyeom Seawall atau dinding laut Simangyeom yang merupakan tembok laut buatan manusia paling terpanjang di dunia. Terletak di pesisir barat daya Semenanjung Korea. Nah, dinding laut ini mempunyai panjang 33 km yang tanggulnya membentang dari antara dua tanjung serta memisahkan Laut Kuning dan bekas muara Simangyeom. Tahun 1991 silam, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa tanggul bakal dibangun untuk menghubungkan tiga tanjung di selatan kota pelabuhan industri Korsel, Gunsan 270 km barat daya Seoul, untuk menciptakan 400 km lahan pertanian dan reservoir air tawar. Meski demikian, pembangunan The Simangyeom Seawall tak berjalan mulus karena menimbulkan gelombang protes dari pemerhati lingkungan terhadap dampak tanggul bagi lingkungan sekitar. Namun, konstruksi besar itu pada akhirnya rampung pada April 2006 dan secara resmi dibuka kepada publik pada tanggal 27 April 2010 dengan tembok laut 500 meter lebih panjang dari Afsluitdijk di IJsselmeer, Belanda yang sebelumnya menjadi tembok laut terpanjang di dunia. Wah, dahsyat ya guys. Dams Barrier. Terakhir ada Dams Barrier. Nah, untuk diketahui nih guys, Dams Barrier diresmikan pada tanggal 8 Mei 1984 oleh Ratu Elizabeth II dan dimaksudkan untuk melindungi London dari banjir hingga tahun 2030. Dibutuhkan waktu 8 tahun untuk membangunnya dan menelan biaya 535 juta pound sterling. Dams Barrier terletak di bagian hilir Greenwich dan dekat dengan bandara kota London. Penghalang banjir ini terdiri dari 10 gerbang baja yang selebar bukaan Tower Bridge. Saat dinaikkan, gerbang-gerbang ini setinggi bangunan 5 lantai. Tanggul ini membantu mencegah banjir parah di 125 km persegi kota. Sejak dibangun, Dams Barrier ini telah ditutup sebanyak 221 kali. Gelombang badai dan banjir rob akan menggenangi bangunan di sepanjang sisi sungai Dams jika tidak ada tanggul ini. Namun, penghalang banjir Dams di London, Inggris ini dinilai perlu ditinggikan 1,5 meter guna melindungi kawasan tersebut dari bencana akibat perubahan iklim yang terus terjadi. Emang ngeri sih guys iklim dunia saat ini, tak bisa ketebak kan? Nah, dari deretan tanggul laut yang Mimin sebutkan, ada nggak tanggul canggih lainnya yang kamu ketahui? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.